Shalom. Ya, kita ketemu lagi untuk beribadah online ya. Sudah merayakan hari Natal kemarin tanggal 25. Kita kembali untuk memuji nama Tuhan. Damai surga ada di dalam kehidupan kita. Yuk kita angkat pujian. Bapakku datang, ku nyanyi haleluya. Ada
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan, hanya yang layak kami puji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya urapan Roh Kudus-Mu ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebaktian. Haleluya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tua dan penuh kemuliaan.
kita sudah memuji dan membesarkan Allah kita, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat tertanam dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian, Kaulah segalanya. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku. Benar Yesus, hanya Engkau yang mengasihi kami semua Tuhan. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku
Ibu Titi berdoa untuk firman Tuhan. Segala puji, hormat dan juga syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai pada saat ini kami masih boleh menerima kebenaran firman-Mu. Kami masih boleh beribadah secara online. Kami percaya semua adalah karena kemurahan-Mu semata. Oleh sebab itu biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan, doa yang sudah kami panjatkan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami untuk menghampiri Engkau dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mengurapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kerinduan hati-Mu sajalah yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berbakti kembali di dalam ibadah online. Untuk Bapak Ibu, Saudara Jemaat GSPDI, Jemaat Philadelphia HW dan juga cabang di Ponegoro. Apa kabar? Kiranya Tuhan terus tetap menyertai kehidupan kita. Bahkan mulai hari ini dan sampai selamanya kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, pada saat ini kita sama-sama masih menjalankan ibadah online, tetapi kita percaya kuasa di dalam ibadah online ini yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kuasa Tuhan tetap hadir di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita pada ibadah kali ini adalah jangan mengandalkan kekuatan manusia. Kita akan baca terlebih dahulu sebagai ayat dasar kita di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima. Yeremia 17 ayat kelima, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia banyak pergumulan dan masalah yang dihadapi. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah, tidak ada manusia yang lepas dari pergumulan di dalam hidupnya. Tetapi itu semua memang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di tengah pergumulan masalah yang kita hadapi, sering hati kita, kehidupan kita cenderung menginginkan masalah atau pergumulan itu cepat segera selesai. Bahkan kalau perlu, masalah itu tidak perlu terlalu lama. Nah, kecenderungan hati, keinginan kita yang seperti itu sering memunculkan sikap di dalam kehidupan kita untuk segera mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Bahkan di dalam mencari cara untuk menyelesaikan masalah, kita sering cenderung bahkan condong untuk mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan kita sendiri. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 tadi, Allah memperingatkan kepada bangsa Yehuda saat itu bahwa terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Mengapa Allah memberikan firman seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Bangsa Yehuda terjebak di dalam kehidupan yang menyembah berhala. Mereka melakukan dosa yang membuat Tuhan sangat prihatin. Bangsa yang sudah dipilih oleh Allah sendiri menjadi umat kepunyaannya, tetapi kehidupannya mulai menggunakan kekuatan mereka sendiri, bahkan mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tadi dikatakan bahwa mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Di dalam ayat yang pertama sampai ketiga dikatakan dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka
Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Jadi kehidupan bangsa Yehuda sebagai umat pilihan Allah telah dipenuhi dengan dosa. Dan dasar dosa itu adalah mereka mulai meninggalkan, hati mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan itu Tuhan sungguh-sungguh marah. Sehingga Tuhan katakan tadi, terkutuklah. Ada sesuatu yang Tuhan ingatkan di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Termasuk kita saat ini. Untuk Tuhan ingatkan bahwa kecondongan hati kita untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi pergumulan, untuk segera selesaikan itu semua, Tuhan tidak suka. Bahkan di dalam Amsal dikatakan, Tuhan menginginkan kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan pengertian kita sendiri. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan sungguh-sungguh memperingatkan betapa dia sangat sedih. Bahkan dia sangat marah ketika kehidupan anak-anaknya mulai mengandalkan selain daripada Tuhan. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama. Faktor apa yang menyebabkan hati kita sebagai manusia, khususnya sebagai orang-orang percaya, cenderung untuk mulai hidup di dalam mengandalkan kekuatan manusia. Mungkin jabatan kita, mungkin keluarga kita, mungkin anak-anak kita yang sudah berhasil di dalam kehidupan mereka. Mungkin teman-teman kita yang mempunyai posisi yang baik. Sehingga ketika kita menghadapi masalah, situasi yang sulit, maka pikiran kita langsung tertuju kepada mereka-mereka ini yang kita anggap akan mampu untuk menyelesaikan masalah kita. Itu artinya kita sedang menaruh harapan kita kepada mereka. Kita sedang mengandalkan manusia sebagai penyelesai dari masalah kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat saat ini faktor apa saja yang membuat hati kita untuk cenderung mengandalkan kekuatan manusia selain Tuhan. Yang pertama adalah cara pandang kita terhadap masalah. Jadi cara pandang kita terhadap masalah itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan hati kita untuk mengandalkan manusia. Kita sering melihat masalah sebagai raksasa yang tidak terkalahkan. Kita sering melihat masalah itu seolah-olah tidak akan terselesaikan. Sehingga kita menganggap kita perlu untuk segera menyelesaikan itu. Akhirnya kita terjebak pada kita mengandalkan kekuatan manusia. Di dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 7 dan 8. Raja Asa diperingatkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat 7 dan 8 demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Bapak Ibu Saudara, Raja Asa, dia harus berhadapan dengan Raja Baesa, Raja Israel. Raja Asa adalah Raja Yehuda. Mereka bertetangga, bahkan mereka dari satu rumpun yang sama. Tetapi ketika menghadapi Raja Baesa,
Raja Asa ini justru membuat suatu perjanjian dengan musuhnya, yaitu Raja Aram. Raja Asa merasa dia harus segera menyelesaikan masalah ini sehingga dia harus bekerja sama dengan musuh yang seharusnya tidak dia ajak untuk bekerja sama. Sehingga dikatakan tadi oleh Tuhan adalah Tuhan Allahmu di ayat pertama tadi, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Sesungguhnya Tuhan sudah ingin menyerahkan Raja Aram ke dalam tangan Asa. Tetapi karena sikap Asa yang menjalin persahabatan dengan Raja Aram untuk memerangi Baesa, Raja Israel, maka Tuhan menjadi marah. Bahkan dikatakan, bukankah orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya? Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, Raja Asa pernah mengalami masalah yang lebih besar, tentara yang lebih besar, yaitu dikatakan tadi orang Ethiopia dan Libya yang besar jumlahnya. Tetapi itu semua dapat diselesaikan karena apa? Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Raja Asa bersandar kepada Tuhan. Tetapi ketika menghadapi masalah yang lebih kecil, Raja Asa justru dia tidak bersandar lagi pada Tuhan. Justru dia bersandar pada kekuatan manusia, yaitu kekuatan Raja Aram. Sehingga Tuhan katakan apa tadi? Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Tuhan sudah pernah menolong. Kenapa kita menjadi kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan? Jikalau kita aplikasikan saat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita ingat setiap perjalanan hidup kita. Tuhan pernah menolong, bahkan sering menolong kehidupan kita. Sehingga jangan sampai ketika kita menghadapi masalah pergumulan hidup, kita lupa apa yang telah Tuhan perbuat. Lalu kita mulai bersandar pada kekuatan manusia. Bersandar kepada segala hal di luar Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang ada di dunia ini, itu dapat Tuhan pakai untuk menolong kita. Tetapi jangan pernah kita sekali-sekali untuk bersandar pada hal-hal itu. Jadi yang pertama, faktor cara pandang kita terhadap masalah itu akan mempengaruhi kita. Apakah kita akan condong untuk mengandalkan manusia atau Tuhan. Lalu yang kedua saudara, faktor apa yang mempengaruhi kecenderungan hati kita untuk mengandalkan manusia? Yang kedua adalah dosa dan ketidakberesan hidup di hadapan Tuhan. Faktor dosa, faktor hidup yang tidak beres di hadapan Tuhan, itu juga akan mempengaruhi pola pikir kita, sikap kita terhadap masalah. Sehingga kita tidak lagi bersandar pada Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi mengandalkan manusia dan kekuatannya. Perasaan takut, gentar, cemas terhadap masalah yang kita hadapi. Itu membawa kita untuk segera ingin menyelesaikan masalah kita. Dengan cara yang salah. Rasa takut, gentar, itu disebabkan karena kehidupan kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Sebagai contoh adalah bagaimana Saul ketika dia menghadapi tentara musuh yang begitu besar. Sebelum menghadapi itu Saul sudah di waktu-waktu sebelumnya, dia sudah menyingkirkan setiap peramal-peramal, dukun-dukun dari Israel, saudara. Tetapi ketika menghadapi masalah, dia menghadapi tentara musuh yang besar, hatinya dikatakan takut dan gentar. Kenapa saudara? Karena hidup Saul mulai jauh dari Tuhan. Kita tahu sejak peristiwa Saul tidak taat kepada Tuhan. Sejak Saul mulai membantah perintah Tuhan, maka Tuhan mulai undur dari dia. Kita perhatikan bagaimana kehidupan Saul di awal. Begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Tetapi berjalan waktu ketika hidupnya mulai jauh dari Tuhan, mulai melanggar perintah Tuhan, mulai tidak taat pada Tuhan, maka kehidupannya mulai mundur, mulai menurun. Dan disitulah akhirnya pada suatu titik Saul mengalami kegentaran dan ketakutan ketika harus menghadapi tentara musuh. Sehingga dia harus pergi ke suatu tempat bernama Endor. Di situ dia mencari pertolongan kepada yang lain. Dia ingin diramalkan apa yang akan terjadi terhadap masalahnya itu. Dia datang kepada seorang peramal. Seorang perempuan peramal, saudara. Padahal dulu para peramal, petenung, semua itu sudah disingkirkan olehnya. Keluar dari Israel. Tetapi karena hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidupnya jauh dari Tuhan. Karena hidupnya tidak beres di hadapan Tuhan. Maka dosa-dosa itu mulai datang lagi. Mulai didatangi lagi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kehidupan kita tidak beres di hadapan Tuhan. Ketika hidup kita masih ada di dalam dosa. Artinya dosa yang tidak mau kita akui. Dosa yang tidak mau kita selesaikan. Maka rasa takut, rasa cemas, rasa gentar di dalam hidup kita ketika menghadapi suatu masalah. Itu akan membawa kita cenderung, condong untuk mencari penyelesaian dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka takut ketika Tuhan hadir. Lalu mereka mencari cara sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Yaitu mereka menyemat daun pohon ara untuk dijadikan penutup atas ketelanjangan mereka. Itu cara mereka. Padahal Tuhan tidak pakai cara itu. Dosa, hidup yang tidak beres di hadapan Tuhan akan membuat hati kita akan mengandalkan yang lain selain Tuhan untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan kita. Lalu saudara, yang ketiga, faktor yang menyebabkan kita cenderung atau condong untuk mengandalkan kekuatan manusia adalah pengalaman masa lalu. Kita mungkin pernah mengalami banyak keberhasilan di dalam hidup kita di masa yang lalu. Bagaimana kehidupan kita boleh berhasil menyelesaikan masalah-masalah. Apalagi tanda petik ketika kita merasa apa yang kita kerjakan adalah akibat usaha kita sendiri. Akibat kekuatan kita sendiri. Dan memang kenyataannya saat itu kita diizinkan untuk berhasil. Lalu kita mulai memakai masa lalu kita. Untuk kita berpikir, aku pernah menghadapi masalah dengan kekuatanku. Aku pasti akan bisa menghadapi yang ini. Jadi hati-hati ketika kita punya pengalaman yang berhasil di masa lalu, saudara. Jangan pakai itu untuk menjadikan kita berharap pada pengalaman. Berharap pada kekuatan manusia. Perhatikan Daud. Ketika dia menghadapi peperangan di lembah Refaim. Menghadapi orang Filistin. Daud, dia bertanya kepada Tuhan. Dia bertanya apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan memberi petunjuk, maka Daud bisa menyelesaikan peperangan itu dengan baik. Dengan kemenangan. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud menghadapi tempat yang sama, musuh yang sama, situasi yang sama, Daud tidak pakai pengalamannya. Walaupun waktu itu dia mengalami kemenangan, tapi dia tidak pakai itu. Justru dia tetap bertanya lagi kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan memang berikan cara yang lain. Dengan musuh yang sama, tempat yang sama, situasi yang sama. Tuhan pakai cara yang lain. Jadi jangan pernah bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan pernah bersandar pada pengalaman kita. Jangan pernah bersandar pada kekuatan kita. Sekalipun itu adalah suatu keberhasilan di masa yang lalu. Nah saudara, ketika faktor-faktor ini mempengaruhi kecenderungan hati kita untuk lebih mengandalkan manusia. Lalu bagaimana? Pertanyaannya adalah
Bagaimana supaya kita tidak mengandalkan manusia. Tidak mengandalkan kekuatan selain daripada Tuhan. Ada dua hal saudara yang saya catat di sini. Yang pertama adalah, mari membangun kerohanian kita semakin bertumbuh. Tidak ada cara yang lain. Bangunlah rohani kita untuk semakin bertumbuh. Keintiman dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, itu akan membawa kehidupan kita semakin bergantung kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan akan membuat kita semakin erat, berpegang, berpaut, berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 22 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Jadi takut akan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti yang sudah disampaikan dalam ibadah sebelumnya. Tuhan menginginkan kehidupan anak-anaknya untuk intim dengan Dia. Keintiman dengan Tuhan, hidup takut akan Tuhan akan membuat kita semakin erat bergantung padanya. Tidak lagi bergantung pada kekuatan manusia. Jadi bangunlah rohani kita semakin sungguh-sungguh untuk bertumbuh. Lalu yang kedua saudara, kita harus perhatikan. Ingatlah akan hakikat manusia yang penuh keterbatasan. Saat kita berharap pada manusia, saat kita berharap pada kekuatan manusia, ingat manusia itu tetaplah makhluk yang terbatas. Yesaya 2 ayat 22 katakan, jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap. Dia tidak lebih dari hembusan nafas. Hanya sekejap saudara. Bahkan di dalam Mazmur pasal 146 ayat 3 dan 4 dikatakan, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali kepada tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Ingat itu saudara. Sangat terbatas manusia. Hari ini dia boleh kuat, besok seperti hembusan napas bisa berhenti. Nyawanya bisa melayang. Itulah. Jangan sampai kita berharap atau bersandar kepada kekuatan manusia. Jadi saudara, di mana hati kita berada, disitulah pengharapan kita. Disitulah yang kita andalkan. Jikalau kita menaruh hati kita pada manusia, menaruh hati kita pada kekayaan, menaruh hati kita pada kekuasaan, maka disitulah hati kita berharap. Tetapi ketika hati kita ada di dalam Tuhan, bersandar kepadanya, maka Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita, yang kita andalkan. Hiduplah bersandar dan berharap pada Tuhan. Andalkan Tuhan terus, Dia berkuasa menolong kita dengan caranya. Amin.
biarlah kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Bapa, inilah kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia yang terbatas. Kami seringkali ingin menyelesaikan masalah kami dengan cepat. Sehingga kami memakai cara-cara yang tidak Engkau kehendaki. Kami mulai mengandalkan manusia, mulai mengandalkan kekuasaan manusia, mulai mengandalkan kekayaan, mulai mengandalkan apapun yang ada di dunia ini Tuhan selain Engkau. Karena kami ingin segera masalah pergumulan hidup kami selesai. Tetapi Tuhan, pada saat ini Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau sangat marah, Engkau sangat bersedih terhadap kehidupan anak-anak-Mu yang tidak menaruh pengharapannya kepada Engkau, tetapi justru kepada manusia. Oleh sebab itu ampunilah kami Tuhan, kalau saat ini sampai saat ini kami masih sering mengandalkan kekuatan kami sendiri, pikiran kami, logika kami, bahkan kami mengandalkan orang lain mungkin Tuhan. Ampuni Tuhan akan kesalahan kami. Tolonglah kami supaya kami boleh menyadari untuk kami Tuhan melekatkan hidup kami kepada Engkau. Menaruh pengharapan kami kepadamu. Hidup kudus di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan kami boleh sepenuhnya bergantung kepada Engkau. Allah yang kami percayai. Allah yang kami harapkan. Sehingga kehidupan kami tidak lagi mulai bergantung kepada yang lain selain Engkau. Dan Tuhan ajar kami untuk menyadari hidup kami sebagai manusia sangat terbatas. Hanya Engkau yang tidak terbatas. Yang Tuhan layak untuk kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, untuk kami dapat lakukan itu Tuhan di dalam setiap langkah-langkah kami ke depan, untuk kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Dan kehidupan kami boleh senantiasa Tuhan menjadi kesaksian bahwa kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti ibadah online saat ini. Berkat Allah turun atas kehidupan mereka. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Jemaat GSPDI dimanapun Anda berada, salam Philadelphia, salam persaudaraan. Saya akan sampaikan pengumuman sepanjang minggu ini untuk jemaat dapat ketahui. Ibadah online tetap berlangsung seperti biasa. Untuk umum bisa diakses tiap minggu mulai jam 6 pagi. Kemudian ada ibadah online untuk HW Kids, HW Teens. Kemudian sore harinya, malam harinya, untuk fellowship youth di lantai 3 mulai jam 18. Saya ulangkan, untuk youth ada fellowship di lantai 3 SAP mulai jam 18. Kemudian tatap muka ibadah di cabang Tugu tiap minggu mulai jam 16 sampai 15. Sekali lagi, tatap muka ibadah umum di cabang Tugu di Ponorogo 26 mulai jam 16.15. Tetapi untuk ini perlu daftar lebih dulu supaya masuk di dalam sistem protokol kesehatan. Dapat di sekretariat 0895 2932 6859. Saya ulangkan 0895 2932 6859. Itu untuk ibadah tatap muka di cabang Tugu. Kemudian hari Selasa, tiap Selasa jam 18 di SAP lantai 1 ada doa umum. Kemudian untuk akhir tahun ini, ibadah terakhir KMDM, ibadah online, tanggal 30 Desember 2020, jam 18 dengan tema White Christmas. Sekali lagi, ibadah online KMDM 30 Desember jam 18, Rabu terakhir White Christmas. Kemudian hari Jumat ada ibadah umum, ibadah doa umum di cabang Tugu
mulai jam 18. Sekali lagi ada doa umum di cabang Tugu Diponegoro 26 jam 18. Kemudian hari Sabtunya ada fellowship wanita di cabang Tugu juga mulai jam 16. Fellowship wanita jam 16 tiap Sabtu di cabang Tugu. Kemudian Sabtu juga malam setiap jam 19 ada doa online. Tiap Sabtu jam 19 ada doa online. Nah, untuk ibadah tutup tahun, Bapak Ibu Saudara bisa akses tanggal 31 Desember 2020 jam 21.00. Ya, ini ibadah online yang diulang untuk tutup tahun. Lantas untuk ibadah ulang online tahun baru yaitu 1 Januari 2021 bisa diakses jam 12.00. Perlu saya ingatkan untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar ikut ibadah tatap muka, tolong diperhatikan yang sudah mendaftar, tolong benar-benar untuk hadir. Jangan sampai Bapak Ibu sudah mendaftar tetapi tidak hadir sehingga kuota tempat duduk yang seharusnya masih banyak saudara-saudara kita yang ingin jadi tidak bisa terpenuhi. Jadi jangan sampai membuat hal-hal yang sangat-sangat tidak kita inginkan. Jadi yang betul-betul sudah daftar tolong benar-benar hargai untuk kuota saudara kita yang lain yang tidak bisa ikut. Kemudian atas nama Gembala Senior Ibu Pendeta Liana Mati Sutrisno dan Gembala Sidang Bapak Pendeta Mus Arif serta seluruh pengurus GSPDI baik HW maupun Diponegoro. Melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih selama ini sudah memberikan kepercayaan untuk beribadah bersama kami. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih untuk persembahan-persembahan yang Bapak Ibu Saudara sudah sampaikan tiap hari Minggu langsung di SAP mulai jam 9 sampai jam 12. Ada di sana petugas dan hamba Tuhan yang akan menerima melayani persembahan Bapak Ibu baik persembahan maupun persembahan perpuluhan. Atau juga masih bisa lewat transfer BCA atas nama Nyo Jongbi. Sekali lagi BCA atas nama Nyo Jongbi dengan nomor rekening 0734 340 723 0734 340 723. Nah, tetap Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap lakukan setiap kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Apabila tidak ada kepentingan yang mendesak, lebih baik melakukan aktivitas dari rumah. Tetapi seandainya harus melakukan sesuatu kegiatan di luar rumah, tetap pakai masker atau face shield. Kemudian jaga jarak satu dengan yang lain. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Oke, sementara begitu kesempatan juga saya menghaturkan selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tahun depan. Saya serahkan kepada yang pimpin doa berkat.
Bapa yang di surga, di akhir ibadah ini Tuhan, sama-sama kami serahkan kehidupan kami, setiap jemaat-Mu khususnya Tuhan, yang sudah ambil bagian di dalam ibadah online pada saat ini. Bapa, Engkau tahu masalah pergumulan yang mereka hadapi. Tetapi kami percaya Tuhan, apapun yang sedang mereka alami, Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau ikut campur di dalamnya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, untuk memberi jalan keluar kepada setiap masalah-masalah mereka. Sehingga mereka dapat Tuhan menyelesaikan semuanya dengan Tuhan bersandar kepada kekuatan-Mu saja. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati mata pencarian mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati apa yang mereka kerjakan Tuhan. Biar semuanya boleh berhasil. Dan nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami tetap berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit saat ini. Kau jamah dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan yang dari Tuhan akan bekerja dalam setiap jemaat Tuhan yang sakit. Mereka boleh alami jamahan-Mu. Dan mereka boleh alami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tetap berdoa kami untuk gembala senior kami, Ibu Pendeta Lianawati Sustrisno. Bapa, Kau berkati di usia lanjutnya. Kau tetap topang dengan kasih setia-Mu Tuhan. Kau beri damai sejahtera dan sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ibu Gembala menjalani kehidupan di dalam Tuhan dunia ini, di dalam memimpin, di dalam Tuhan menggembalakan gereja di tempat ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang campur tangan di dalamnya. Sehingga hikmat Allah terus ada di dalam kehidupan Ibu Gembala. Sekalipun kekuatan fisik boleh menurun, tetapi manusia rohani Ibu Gembala senior kami boleh tetap naik dan terus naik. Karena hidupnya berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Tetap berdoa juga untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Musyarif. Engkau kiranya menolong Tuhan. Tuh hamba-Mu ini Engkau pakai terus untuk Tuhan menggembalakan jemaat GSPDI, jemaat Philadelphia, HW dan cabang Tugu Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, Engkau berikan hikmat Tuhan untuk dapat memimpin, untuk dapat mengorganisir setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang mendampingi dan juga setiap aktivis majelis jemaat, setiap Tuhan yang melakukan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Bapa, Engkau kiranya memberkati. Biarlah satukan visi kami semua Tuhan untuk membawa Tuhan pelayanan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Bapa, kami tetap mohon belas kasihan-Mu. Engkau yang terus menolong Tuhan. Kalau saat ini pandemi belum selesai, Bapa kuatkan bangsa ini Tuhan. Tolong pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai jajaran yang paling bawah. Kau berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Untuk mereka dapat bekerja, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Dengan pertolongan-Mu kami percaya bangsa ini akan segera lepas dari pandemi yang ada saat ini, maupun dari masalah-masalah yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami terima berkat-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.